Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan lanjut ke manajemen posisi pembedahan ya. Tadi setelah saya menjelaskan tentang persiapan pre-anestesi, selanjutnya tentang manajemen posisi pembedahan. Nah, sebagai pendahuluan, posisi pasien adalah suatu posisi supaya pasien itu aman ya, dan nyaman dan tidak menimbulkan risiko pasca bedah. Dalam menetapkan pemberian posisi pasien sebagai aktivitas keperawatan di kamar bedah dalam praktik perawatan periodik dan peri-anestesi. Ini menurut dari Greenman ya 2006. Nah, adapun tujuan dari pemberian posisi pembedahan yaitu supaya area pembedahan yang optimal, kemudian meningkatkan keamanan pasien, menurunkan risiko cedera, menurunkan akses dalam pemberian cairan intravena, obat, dan bahan anestesi. Nah, jadi pada kapan dikatakan itu berhasil, yaitu pada kondisi jalan nafas paten secara optimal. Kemudian sirkulasi dan akses vaskular itu adekuat. Kemudian tidak ada penekanan berlebihan pada area superficial atau pada tonjolan-tonjolan tulang. Kemudian kepala mendapat sokongan yang adekuat, mata terlindungi dari abrasi, kemudian tekanan dan cairan iritatif. Kemudian ekstremitas juga terlindungi, mendapat sokongan yang terhindar dari keadaan fleksi, ekstensi, dan rotasi pada bagian tubuh yang berlebihan. Jadi intinya supaya pasien aman dan tidak menimbulkan risiko ke depannya Bapak Ibu ya. Ini persiapan alat saya yakin Bapak Ibu semua baik itu materi tadi, pre-anestesi, persiapan pre-anestesi, dan pada materi memberikan posisi pembedahan itu Bapak Ibu sudah dapatkan dan sudah sering Bapak Ibu lakukan. Jadi pada ini hanya mereview saja Pak Ibu ya. Ini persiapan alat yang perlu disiapkan. Tidak sabuk pengaman, tali pergelangan tangan. Saya yakin Bapak Ibu tahu ya, bantal, kemudian jembatan bahu, tali pengikat tubuh. Jadi kalau umpama tidak ada tali pengikat tubuh untuk mengikat pasien bisa digunakan dengan bantal ya Pak Ibu ya. Ini juga pastikan meja operasi dalam keadaan terkunci ya, jangan sampai dengan posisi kemudian mejanya bergerak sehingga pasien kemungkinan besar jatuh. Wah, itu sangat jangan sampai gitu Bu ya. Kemudian papan tangan penyangga dijaga, jangan sampai hiperekstensi. Kemudian usia pasien, kemudian harus diperhatikan ya pada pasien dengan lansia, jadi pada setiap pergerakan itu harus dilakukan dengan pelan-pelan. Kemudian tungkai tidak saling bersilangan. Kemudian perlu diperhatikan jenis posisi juga, apakah mendukung dengan pembedahan atau apakah menghambat airway pasien. Kemudian tidak menekan selang-selang yang terpasang, seperti ada pasang ET, pasang NGT, dan alat-alat invasif lainnya. Jadi diusahakan supaya tidak menekan atau tidak mengganggu. Kemudian tidak boleh merubah posisi tanpa izin ahli anestesi. Kemudian meja instrumen tidak boleh menekan tubuh pasiennya. Ini beberapa posisi, ada supine, Trendelenburg, lateral, prone, litotomy, sama folder. Ini secara umum Pak Ibu ya, nanti akan dibahas secara detail. Nah, jadi posisi supine itu terlentang, di mana pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Jadi sejajar ya, di sini konsep dari supine sejajar. Nah, pengaruh fisiologisnya terjadi efek hidrostatik yang normal. Jadi akibat gravitasi pada venous return, sehingga terjadi peningkatan venous return. Jadi vena balik, Bapak Ibu ya, aliran vena balik, kemudian sehingga menaikkan perfusi paru secara bertahap. Jadi pada posisi supine, paru juga akan lebih gampang ekspansinya. Serta meningkatkan, jadi akan berdampak kepada peningkatan cardiac output dan tekanan arteri. Nah, ini beberapa komplikasi pada posisi supine.
trauma pada tekanan langsung sehingga penurunan aliran darah kulit dapat menimbulkan gula. Kemudian pada bayi dan anak-anak, karena sebagian besar area oksipital merupakan tumpuan penuh dari berat kepala, berpotensi menimbulkan iskemik akibat tekanan dan kerontokan rambut. Kemudian pada plexus brachialis akibat iskemik karena tekanan dan trauma akibat regangan. Ini Pak Ibu ya, biasanya pada operasi otak, operasi jantung, operasi bedah abdomen umum, kemudian operasi tangan dan kaki. Pak Ibu, ini foto apa mahasiswa yang dari jalur reguler Pak Ibu ya. Ini juga dari klinik Tulus Ayu. Jadi kami punya klinik Tulus Ayu namanya. Jadi mahasiswa anestesi sering praktek di sini. Jadi kayak mini operasi ya, mini ruang operasi yang ini. Nah ini posisi supine, ini saya dapat dari Morgan Pak Ibu ya. Posisi tangan itu tidak boleh melebihi 90 derajat. Ya, ini yang ideal seperti 90 derajat ataupun bisa 45 derajat ataupun di samping dari tubuh. Kemudian supine itu juga ada banyak Bu ya, ada supine cholelithiasis. Seperti gambar ini, jadi mempermudah akses pada bagian cholelithiasis. Nah, ini cenderung pada operasi liver atau operasi bladder. Kemudian ada tiroidektomi. Nah, ini posisi yang benar ya. Jadi memberikan area yang luas pada tiroid, pada leher. Kemudian ini Trendelenburg Pak Ibu ya. Biasanya pada operasi uterus atau ovari, kemudian operasi rektum dapat dilakukan posisi ini. Itu jadi ini definisi saja. Jadi di mana kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini juga dilakukan untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Jadi hal umum yang biasanya Bapak Ibu lakukan pada setelah pembiusan regional, apabila efek regionalnya belum tercapai, biasanya Ibu memberikan posisi Trendelenburg ya untuk meninggikan bius misalnya seperti itu. Kemudian peningkat dari fisiologisnya pada posisi Trendelenburg itu peningkatan tekanan pengisian jantung. Jadi aliran ke jantung akan lebih tinggi dan itu tidak mempengaruhi peningkatan pada aliran darah ke jaringan Pak Ibu ya. Kemudian ini komplikasinya ada regurgitasi atau muntah, kemudian aspirasi lambung, ini komplikasi-komplikasi yang mungkin ditimbulkan. Kemudian posisi selanjutnya itu litotominya. Ini posisi tangan yang salah Pak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu pasti sering memberikan posisi ini pada operasi kebidanan ataupun pada hemoroid. Ini beberapa posisi. Jadi posisi tangan yang benar itu, ini kan yang salah Pak Ibu ya di sebelah tubuh. Jadi yang benar itu ya 90 derajat, bisa 45 derajat Pak Ibu ya. Ini jenis-jenis dari litotomi, ada yang low, ada yang standar, ada yang high, kemudian ada yang aggressive, ya melebihi ya. Ini secara definisi, jadi pengaruh fisiologisnya, elevasi kaki meningkatkan venous resistance ke jantung, ya. Jadi aliran balik vena akan bertambah ke jantung. Ini beberapa komplikasi dari posisi, yaitu ada rasa terbakar pada jari, kemudian neuropati femoral, hipotensi sistemik, itu bisa diakibatkan karena
pemberian posisi litotomi Pak Ibu ya. Kemudian lateral decubitus. Nah, ini juga tidak asing pada Bapak Ibu. Ini biasanya diberikan pada pasien yang mau dibius regional juga bisa. Biasanya indikasi ini posisi ini diberikan pada operasi bagian spinal, operasi daerah bahu bisa, atau sebelah dada bisa, pinggang bisa, kemudian operasi femur bisa, atau hip joint panggul bisa. Nah, ini posisi yang benar Pak Ibu ya. Walaupun dia miring, bukan asal miring, tapi pastikan tulang belakang pasien lurus Pak Ibu ya. Jadi ini yang salah. Ini posisi tangan yang benar Pak Ibu ya. Kemudian selanjutnya posisi lateral. Secara fisiologis, perubahan hemodinamik pada posisi ini yaitu sering terjadi pada posisi lateral rest kidney. Jadi terjadi pengisian vena atau venous ke ekstremitas dapat berkurang karena inking vena cava inferior. Jadi terdapat penekanan vena cava. Komplikasinya yaitu penekanan yang lama dapat menimbulkan nekrosis pada telinga bagian dalam. Kemudian mata juga bagian bawah meskipun mengalami penekanan. Kulit juga yang berada pada daerah benjolan-benjolan tulang. Kemudian perubahan letak ET juga bisa. Kemudian trauma peregangan dapat mengakibatkan plexus brachialis. Cedera pada plexus brachialis, Pak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada posisi nefrolitotomi. Ini biasanya dilakukan pada operasi ginjal ya. Posisinya seperti ini, dia itu miring, kemudian lebih menonjolkan area ginjal. Ini posisi rest kidney, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia pakai pengikat. Kalau tidak ada pengikat, bisa digunakan bantal. Selanjutnya posisi prone. Biasanya ini pada operasi tulang belakang, punggung, kemudian belakang lutut, ataupun tendo Achilles, kemudian bisa juga pada ginjal. Ini berupa posisi prone. Jadi buat pasien senyaman mungkin Pak Ibu ya. Jadi kalau umpama perlu bantal, bisa diisi bantal. Nah, di sini perlu diperhatikan posisi kepala ya. Ini biasanya kalau pasien menggunakan ET akan sangat riskan terganggu. Jadi pada posisi yang ekstrim diharapkan menggunakan ET yang non thinking. Ini kalau Pak Ibu punya sanggahan seperti ini sangat bagus ya. Atau tidak, Pak Ibu bisa menggunakan donat. Ini posisi prone secara fisiologis itu membatasi pergerakan diafragma, Pak Ibu ya. Meningkatkan tekanan intraabdominal, namun menurunkan tekanan intratorakal. Jadi pastikan Pak Ibu pada saat memberikan posisi ini, pastikan diafragma masih mampu menggembang ya, masih mampu menggembang. Kemudian aliran darah vena melalui jantung berkurang, sehingga terjadi kompresi vena cava inferior dan vena femoralis. Ini berupa komplikasi, yaitu ekstubasi ETT jalan nafas, jadi tidak disarankan untuk ekstubasi menggunakan posisi ini, Pak Ibu ya. Kemudian ada iskemik optik neuropati, berhubungan dengan hipotensi dan anemi. Kemudian cedera saraf pada pasien pediatrik pada post anestesi, komplikasi-komplikasi pada posisi prone. Ini jackknife ya, operasi rektum ataupun pada daerah sarkum. Nah, ini prone jackknife. Kalau lengkapnya prone, tapi dia jackknife. Jackknife itu kayak gunting, Pak Ibu ya.
Nah, ini posisi ini chest position Pak Ibu ya. Kemudian ada semifoldar. Nah, ini saya yakin Pak Ibu tidak asing juga, pasti sudah sering memberikan posisi ini. Misalnya pada pembedahan fraktur tibia atau fibula, pembedahan fraktur tulang tarsal, pembedahan fraktur femur, pembedahan di daerah pedis, memberikan anestesi pada pasien yang full pada perut. Ini beberapa posisi semifoldar. Nah, secara fisiologis, dapat meningkatkan dorongan pada diafragma, Pak Ibu ya, sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru. Jadi pada posisi ini ekspansi paru bebas ya. Kemudian distribusi sirkulasi pulmonal regional pada paru bagian bawah dekat dengan atrium kanan, sehingga menjadi periferental perfusi tergantung dari lokasi paru yang dependen. Selanjutnya posisi regional anestesia. Nah, ini juga Bapak Ibu saya yakin sangat sering dilakukan ya. Regional anestesi ini beberapa posisi pemberian epidural anestesi. Ini lokasi penusukan jarum Pak Ibu ya, di dalam di L3 atau L4. Ini posisi yang lateral cubitus. Ini pastikan tulang punggung pasien sejajar Pak Ibu ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan regional anestesi, yaitu volume cairan intravaskular harus cukup. Kemudian kedalaman anestesi harus adekuat. Kemudian analgesi dan relaksasi harus memadai. Oh, maaf Bapak Ibu, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur posisi Pak Ibu. Jadi pastikan TTV itu stabil, kemudian volume cairan intravaskular cukup, kedalaman anestesi sudah adekuat, sudah pada stadium 3 Pak Ibu ya. Mungkin Pak Ibu masih ingat dengan tes wawancara. Jadi pada stadium 3 itu adalah stadium pembedahan. Jadi pada stadium pembedahan baru bisa dilakukan pemberian posisi. Pada stadium 2 sebaiknya jangan, ya, karena kondisi pasien belum stabil. Kemudian pasien sudah teranestesi dan relaksasi. Kemudian posisi diperkirakan akan menyulitkan dalam penguasaan jalan nafas, maka pasien harus diintubasi. Jadi pada pasien-pasien yang memerlukan posisi ekstrim, ya jadi lebih bagus diintubasi Pak Ibu ya. Dalam mengatur posisi pasien untuk pembedahan, hendaknya diperhatikan kepentingan ahli bedah, anestesi, dan pasien itu sendiri Pak Ibu. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan posisi. Jadi setiap perubahan posisi pada pasien, baik yang sadar, apalagi pasien yang teranestesi, akan mengakibatkan perubahan fisiologis tubuh. Baik itu vena, aliran balik vena, baik itu ekspansi paru, dada. Nah, selama dalam mengatur posisi, dapat timbul komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi, harus diantisipasi komplikasi-komplikasi yang mungkin ditimbulkan, Pak Ibu ya. Oh, ini bukan Pak Ibu ya. Ini sebenarnya materi yang saya bawakan ke mahasiswa reguler juga. Baik Bapak Ibu, jadi saya akhiri video saya pada saat ini. Nanti pada jamnya saya, jam 9:10, kita akan diskusi lewat WA Group Pak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini Pak Ibu. Oke.